Assalamualaikum Joy, kembali lagi bersama Memi Joy. Oke, Memi Joy kali ini mau curhat ataupun mau bercerita gitu ya. Karena lagi goler-goler aja, Memi Joy lagi ngegoler-goler aja gitu ya. Karena bete gitu, biasalah mau bercerita-cerita gitu. Jadi gini, jangan lupa please bantu subscribe dulu channel YouTube subscribe dulu, pencet tombol merah di bawah ini. Lihat dong, bajunya udah YouTuber gitu kan ya. Please lah bantu subscribe yuk. Ayo. Oke, Mami Jo kali ini cuma mau bercerita tentang gimana ya, bukan berbagi pengalaman sih, siapa tahu gitu ya dengan cerita Mami Jo atau curhatan Mami Jo bisa jadi penambahan wawasan atau apa gitu ya. Jadi gini, hidup maaf nih kamera gerak-gerak ya. Hidup itu harus bisa melihat ke atas dan ke bawah. Kita hidup itu harus berseimbang. Kenapa Memi Jo bilang hidup itu berseimbang? Jadi gini ya, menurut Memi Jo ini, jadi prinsip Memi Jo itu gini, bukan prinsip ya, dari penglihatan Memi Jo itu hidup Memi Jo begini. Memi Jo, pendirian Memi Jo, hidup Memi Jo gitu ya. Jadi gini, kalau Memi Jo hidup itu harus melihat dari dua sisi. Sebut dua sisi itu kita harus lihat dari atas sama bawah. Apa yang disebut dari atas sama bawah itu? Jadi gini, namanya hidup manusia itu pasti kan ya, setidaknya pasti banyak keinginan. Siapa sih orang yang namanya manusia banyak keinginan duniawinya, pengen gini lah, pengen itulah. Nah, tapi kalau Memi Jo beginilah, sama Memi Jo juga tidak tidak menutup kemungkinan, sama Memi Jo sama pengen dunia pengen gitu, pengen inilah, pengen itulah. Tapi Memi Jo beginilah, bukan prinsip ya, jadi pendirian hidup Memi Jo itu prinsip lah mungkin ya. Jadi Memi Jo itu ngeliatnya beginilah, ketika Memi Joy melihat, bukan berarti Memi Joy iri atau panas gitu ya. Ketika Memi Joy melihat seseorang yang berada sesuatunya lebih tinggi dari Memi Joy, atau orang-orang yang berada gitu ya, tanda kutip orang-orang yang kalau kata ini kaya atau yang apa gitu ya, lebih senang dari Memi Joy. Tapi dari pendiri Memi Joy begini loh, oh dia senang, bukan maksudnya dia tuh bisa seperti itu kan. Maksudnya kapan gue bisa kayak gitu ya, kayak dia gitu. Bukannya gue sirik kayak Memi Jo. Misalnya udah nikah, gue nuntut gue pengen kayak gitu dong. Kalau gue enggak, bukan. Jadi Memi Jo tuh pengen Memi Jo gini, ngelihat misalkan saudara ataupun siapa, biasa kan tetangga gitu ya. Kalau misalkan saudara punya ini, kita panas, gue pengen ini, pengen itu, laki gue gini. Kadang kalau yang belum ini ke orang tua enggak, tapi kalau misalkan tetangga gue beli ini beli itu, gue pengen itu, nuntut ke orang tua ataupun ke suami. Tapi Memi Jo enggak gitu. Memi Jo gini, oh dia bisa punya itu gitu ya, apa mungkin gue bisa nggak ya punya kayak dia gitu ya gitu. Bukannya gue harus sama punya kayak dia gitu. Maksud gue tuh orang lain bisa seperti itu, bisa mempunyai itu, apa enggak mungkin gue bisa gitu dengan gue berusaha, ataupun dengan gue ya berusaha kerja gitu, gimana gitu pokoknya mah. Intinya dengan ada pendirian dari hati gue juga bisa lah. Bukan bisa berarti gue mau bersaing dengan dia, bukan. Maksud gue tuh gini, maksud Memi Jo tuh melihat dia begitu tuh, jadi intinya motivasi. Nah, motivasi itu kan kita harus bisa lihat orang yang lebih atas dari kita, atau keadaan yang lebih senang kita, itu bisa jadi motivasi kita. Dan kalau melihat orang yang lebih dari bawah kita, itu bisa jadi motivasi loh, benar pelajaran. Jadi gini, jadi kalau ngelihat orang yang lebih dari atas, kesenangan yang lebih senang dari kita, itu jadi motivasi kita bahwa kita juga harus bisa seperti mereka. Tapi bukan bisa seperti mereka itu bukan tentu kita harus menyaingi mereka ataupun apa. Maksudnya kita harus bisa merubah hidup kita. Kita kan misalkan susah ataupun susah yang itu, maksudnya kita lagi keadaannya susah lah gitu, orang lain aja bisa, masa kita nggak bisa gitu kalau kita nggak mau berusaha kan gitu. Tapi dengan melihatnya kita kok yang lebih atas, itu emang bagus. Kita harus memacu keinginan kita ataupun usaha kita, perjuangan kita untuk lebih hidup, untuk merubah hidup kita, ataupun ya merubah hidup kita itu seperti orang-orang yang senang atau yang sukses. Kita harus ada tanam diri kita. Tapi ingat juga, berambisi harus boleh, tapi jangan terlalu berambisi banget, jangan begitu. Berambisi harus semangat kita itu, tapi kita juga
mempunyai semangat juga jangan lihat dari yang atas, kita juga harus bisa lihat dari posisi orang yang lebih bawah dari kita. Kadang Mami Jo sadar nih, Mami Jo pengen seperti orang-orang yang senang gitu ya, yang bisa bahagia. Mami juga alhamdulillah bahagia, tidak menutupi. Mami Jo bahagia maksudnya. Masa sih kita nggak bisa lebih bahagia lagi gitu kan, lebih merubah lagi kan, hidup makin makin berjalan dan kehidupan makin menambah anak ataupun segala macam ya kan gitu ya. Dan Mami Jo di saat Mami Jo melihat seseorang ataupun seseorang yang lebih atas itu bisa menjadi motivasi Mami Jo, tapi Mami Jo juga satu sisi Mami Jo melihat lagi ke bawah, karena Mami Jo begini, kalau kata ini sih menurut Mami Jo menyadarkan diri Mami Jo biar jangan terlalu gimana ya, jangan terlalu begitu terambisius gitu. Ambisius tuh bagus, tapi ambisius itu yang terlalu ambisius banget itu ya, tapi harus ada sadarnya. Kita pasti bisa mampu, tapi kita harus sadar juga. Sadar nih, jangan sampai kalau kita suatu nanti kita udah tinggi bisa seperti mereka atau melebihi mereka, jangan sampai kita sombong. Jadi sebelum kita menempuh ataupun menuju tujuan kita itu harus ada yang namanya itu penyadaran diri kita, melihat keadaan orang yang lebih di bawah dari kita. Atau kan lihat orang yang lebih lebih senang dari kita, gitu kalau kata lebih bahagia dari, bukan lebih senang dari kita, lebih segalanya ada. Tapi ada juga orang-orang yang lebih kekurangan dari kita. Jadi kita itu harus bersyukur lah, harus bersyukur gitu ya, apapun harus bersyukur. Jadi kita harus lihat nih orang yang lebih bawah dari kita, belajar orang yang dari bawah. Belajar itu boleh dilihat dari orang yang lebih senang, lebih dari yang punya segala dari kita, dan belajar dari orang yang dari orang yang lebih kekurangan dari kita. Kita harus belajar dan kita harus bersyukur juga dengan keadaan kita. Jadi belajar tuh gitu ya, belajar tuh jangan sampai di saat kita udah sukses, udah nyampe tujuan kita, karena satu kesalahan kita atau kesombongan kita jadi jatuh seperti orang yang susah. Dan kita harus belajar lah. Kita harus mensyukuri apa yang udah kita tuju, dan sebelum sampai kita tuju kita berarti udah sedikit banyaknya kita udah mulai sedikit mencapai ke tujuan kita tuh. Jadi kita harus bersyukur, jangan sampai lupa dengan orang yang di bawah. Jadi motivasi itu jangan harus ngeliat orang yang di atas, nah orang di bawah tuh kita harus bisa termotivasi dengan orang yang di bawah juga. Kenapa? Karena masih banyak orang yang lebih dari kekurangan dari kita. Jadi termotivasi tuh jadi gini, gua punya tujuan untuk hidup gue yang lebih baik ke depannya, agar gue bisa untuk memotivasi diri gue tuh agar bisa membantu orang yang lebih bawah, yang seperti masih kekurangan gitu ya, yang kekurangan dari kita sama gitu, lebih lebih susah dari kita gitu kan ya. Dan menuju ke tujuan kita yang lebih, itu bukan untuk kita menuju sesuatu tujuan kita gitu ya, bukan berarti kita untuk menyombongkan diri kita, memamerkan ke orang-orang, dan jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang di bawah kita. Jadi kita harus saling sadar dan intinya lebih banyak bersyukur. Jadi intinya tuh ya gimana ya, maaf nih kalau misalkan ngomongnya pabaliut gitu ya, pokoknya intinya dari itu tuh Mami Jo itu kalau hidup tuh melihat keadaan itu ya, lihat itu dari sisi orang yang lebih atas dari kebahagiaan Mami Jo, sebenarnya lebih senang dari Mami Jo, dan melihat dari yang namanya orang senangnya Mami Jo, gue senang. Kalau menurut gue gini amat sih hidup gue, kayaknya gue tuh menderita. Padahal enggak boleh ngomong gitu sebenarnya. Bukan kita malah kita di saat kita terpuruk, tapi lebih ada orang lebih terpuruk dari kita. Kita rasanya susah gitu, tapi lebih ada orang lebih susah dari kita. Jadi intinya kita harus bersyukur. Kita jadi hidup tuh jangan terlalu banyak melihat ke atas, kita juga harus melihat yang di bawah. Ketika kita mempunyai sesuatu, kita harus ingat bersyukur. Kita udah punya ini. Kalau orang yang lebih susah dari kita, belum tentu dia punya kayak kita kan gitu. Nah, melihat orang lebih dari atas itu, kita lebih dari senang dari kita itu, motivasi kita itu biar kita bisa seperti mereka yang bisa senang gitu kan ya. Jadi Mami Jo intinya gitu kalau hidup Mami Jo ya. Jadi Mami Jo ketika melihat orang-orang senang itu bukan Mami Jo sirik atau iri, enggak. Mami Jo jadi termotivasi. Sebut termotivasi bukan untuk menjadi menyaingi dia, bukan. Jadi Mami Jo termotivasi itu
oh dia bisa seperti itu, masa sih gue nggak bisa. Kalau dengan gue berusaha gitu ya, bukan berarti gue untuk bersaing menyaingi dia, enggak. Maksud gue teh siapa tahu kan kalau misalkan gue udah bisa menuju tujuan gue seperti dia, maksudnya kesenangannya kan beda, orang-orang beda kan. Tapi dari kita melihat itu, kita juga harus sadar bahwa keadaan kita sekarang ini yang mau menuju kepingin kita melihat orang yang bahagia, ada juga orang yang lebih susah dari kita, yang tidak ada di posisi kita kan gitu. Jadi kita intinya itu, hidup itu harus bersyukur dan melihat dari posisi itu atas dan bawah. Jadi kita itu bisa seimbang. Di saat kita sombong, di saat kita kurang bersyukur, intinya di saat kita kurang bersyukur itu, jadi di saat kita merasa kekurangan, kita bisa ngeliat ke bawah itu, oh ada orang lebih dari susah dari kita bersyukur, oh iya ternyata ada tuh orang yang lebih kekurangan dari kita, dari gua gitu kan ya. Tapi melihat orang ke atas itu, gua harus bisa seperti dia, sukses seperti dia dengan usaha gua gitu. Masa dia bisa gua nggak bisa kan gitu. Tapi bukan untuk menyaingi dia, bukan, atau bukan karena iri dia itu, bukan. Tapi kita bisa itu termotivasi bahwa dia bisa itu bukan untuk menyaingi ya, intinya bukan untuk menyaingi, jadi untuk merubah diri kita atau untuk merubah hidup kita. Nah jadi gitu. Jadi hidup Mami Joy itu, pemikiran itu terkadang di saat Mami Joy ingin benar-benar lagi termotivasi seperti mereka yang sudah sukses yang ini, untuk jadi Mami Joy kadang masih sebutnya tuh jadi tidak terburu-buru biar tidak mengambil jalan yang salah, langkah yang salah. Jadi Mami Jo kadang suka terpikir, oh ternyata gue jangan terlalu terburu dengan santai biar gue nggak ambil salah jalan. Gue harus ingat di posisi seperti ini lebih ada orang yang lebih kekurangan dari gue gitu. Jadi intinya paham lah pasti orang-orang dengan omongan pabeliut Mami Jo ini, pasti ada yang paham. Jadi jangan lupa ya, di subscribe please, di subscribe, karena Mami Joy ini kontennya nggak ada editan, terkecuali kalau konten-konten video-video Mami Joy refreshing, kalau lagi Mami Joy pengen ngedit gitu ya. Jadi konten Mami Joy ini konten edukasi ya, bukan ya, pokoknya intinya bercerita tentang dalam hati Mami Joy dan curhat gitu kan ya. Jadi please bantu subscribe channel Mami Jo ini, pencet tombol merahnya please. Mami Jo akan adakan giveaway saat Mami Jo udah 1000 subscriber. Please ya, please bantu subscribe. Karena dengan ini Mami Joy bisa membantu keluarga Mami Joy, suami Mami Joy, dan semua pokoknya itu bisa membantu keluarga Mami Joy di saat Mami Joy YouTube-nya udah naik. Oke? Please bantu subscribe-nya. Oke, terima kasih Mami Jo ucapkan. Terima kasih yang udah subscribe, yang udah mampir ke channel Mami Jo, dan yang baru nonton, yang baru gabung cepet di subscribe karena subscribe itu gratis ya. Yang beli itu kuotanya loh, jangan lupa. Nah, oke. Mami Jo ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Turun.